Shalom Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Hari ini bersama-sama kita kembali belajar firman Tuhan yang kami ambil dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9. Kita buka bersama Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Kita akan baca pergantian. Nanti ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 2, 3. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, hari ini judul khotbahnya memperoleh Kristus. Ya, memperoleh Kristus atau mendapatkan Kristus. Nah, kita tahu bersama Rasul Paulus ini adalah hamba Tuhan yang sangat militan, sangat militan, saudara-saudaraku ya. Kalau kita baca suratan-suratan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat orang percaya pada masa Paulus melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, itu tulisannya begitu luar biasa, tajam, dan sangat sekali memberikan kekuatan bagi setiap orang yang membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat dalam Filipi pasal 3 ini, Filipi 3, di dalam ayat-ayat sudah kita baca tadi, bagaimana kita mau belajar untuk memperoleh atau mendapatkan Kristus dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih indah dan mulia di dalam hidup ini. Saya ulangi, tidak ada yang lebih indah dan mulia dalam hidup ini dibanding dengan kita memperoleh, mendapatkan Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Amin. Tidak ada hal yang lebih indah dan lebih mulia. Kita bisa bandingkan dengan apa saja, saudara-saudara. Mungkin kita bisa dapat banyak uang, kita mungkin punya harta banyak, tetapi itu jauh kalau dibandingkan dengan kemuliaan, dengan keindahan dan kebahagiaan kalau kita boleh memperoleh Kristus. Kalau kita baca suratan Rasul Paulus ini, indikasi ini sudah jelas, saudara-saudara. Ya, Kristus adalah sang kebenaran sejati. Nah, minggu lalu dalam khotbah saya yang mengambil tema mengabdi hanya untuk satu Tuhan, ada satu poin di sana yang saya katakan bahwa kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang mengambil keputusan untuk mengabdi hanya kepada Allah yang hidup. Salah satu tokoh yang sangat fenomenal atau tokoh yang luar biasa militan dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Ya, suratan Filipi ini, saudara-saudaraku, ditulis pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Ya, nah, saudara, kita lihat luar biasa. Dia dapat bersaksi dan menyaksikan ini kepada semua orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, kita hari ini mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Bagi saudara yang tidak ada di tempat ini dalam tengah kesibukan atau halangan, namun sempat untuk mendengarkan dan menonton video khotbah ini, hari ini saya mengajak kita semua bagaimana seharusnya sikap kita, sebaiknya dan seharusnya sikap kita untuk mengalami, memperoleh, dan mendapatkan Kristus dalam hidup ini. Saya katakan, saudaraku, ini harganya itu nilainya besar, saudaraku. Seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus juga menebus saya dan saudara dengan salib, dengan kematian di atas bukit Golgota. Ya, jadi untuk mengalami, memperoleh, atau mendapatkan Kristus dalam hidup ini, maka sebaiknya seharusnya 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita semua. 1, dari pembacaan firman Tuhan ini,
Ya, saya akan ajak kita semua untuk melihat Filipi pasal yang ketiga, saudara-saudara. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga. Saya mulai dari ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Nah, saudara lihat latar belakang Paulus dulu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, yang pertama, sebaiknya dan seharusnya, bagaimana caranya supaya kita mengalami, mendapatkan atau memperoleh Kristus dalam hidup ini? Satu, kita melupakan masa lalu kita yang sudah lama. Masa lalu yang saya tulis di sini, masa lalu kita yang sudah usang. Usang itu sudah tidak berarti lagi, saudaraku. Sudah tidak ada gunanya lagi. Kita melupakan masa lalu kita. Kalau kita baca dari tulisan Paulus ini, dia orang yang luar biasa, saudaraku. Sebelum dia mengalami Tuhan, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan dalam kitab Kisah Rasul menuju ke kota Damsyik, dia seorang penganiaya jemaat, saudara. Dia pakar dalam hukum Taurat. Dia juga disunat karena dia dari bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, itu merupakan masa lalu Paulus. Karena kenapa? Dia ingin mengalami Kristus. Dia ingin mendapatkan Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi yang pertama, saudaraku, sebagai orang percaya, kita mau melupakan masa lalu kita yang usang. Saudara, mungkin di antara saudara yang mendengarkan khotbah pada hari ini memiliki masa lalu yang begitu gilang gemilang, ya, kehebatan atau apa saja yang saudara sudah terima dan alami. Tetapi kalau orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidup ini, bagi dia tidak hitung-hitung lagi seperti hal begitu. Sudah masa lalu, sudah usang. Apalagi kalau hal-hal itu sudah tidak sejalan dengan misi Tuhan, dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Sekarang orang yang mendapatkan Kristus dalam hidup ini, saudaraku, dia akan menunjukkan dedikasi yang sungguh-sungguh, loyalitas yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudara-saudaraku, dia adalah orang yang rendah hati. Kalau kita baca sepintas sekilas, Paulus punya kebanggaan secara manusia. Nah, saudaraku, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang mau kita banggakan dalam hidup ini? Nggak ada, saudara. Tidak ada. Sekarang kita harus punya satu tekad bulat. Setelah aku mengalami Kristus, memperoleh Kristus, mendapatkan Kristus dalam hidup ini, maka dia lebih mulia dari segala-galanya. Kalau hari ini Tuhan berkati hidup kita dengan berkat jasmani, puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kita masih boleh nikmati itu semua. Tetapi yang lebih indah lagi, yang lebih besar lagi, mendapatkan Kristus itu jauh lebih mulia. Haleluya, saudaraku. Maka itu yang pertama. Kita melupakan masa lalu kita yang usang. Kita tidak boleh sombong. Saya tulis di sini, Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Saudara, minggu lalu saya sampaikan bagaimana kisah tentang istri Lot yang menoleh ke belakang. Malaikat Tuhan sudah berkata kepada Lot dan keluarganya, maaf, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot melanggar firman Tuhan ini. Dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Istri Lot menjadi tiang garam. Saudara, itu adalah gambaran orang yang belum bisa melupakan masa lalunya. Gambaran orang yang belum bisa melupakan masa lalunya. Maaf. Nah, hari ini saudara-saudaraku, keberadaan hidup kita ini, Alkitab katakan semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini, kecuali kita bisa membanggakan Kristus ada dalam kehidupan ini. Haleluya, saudara. Haleluya. Kita percaya kalau orang-orang yang rendah hati itu
pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Rasul Paulus, saudara. Ya, luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana sebaiknya, seharusnya untuk memperoleh Kristus. Yang pertama, kita mau melupakan masa lalu kita yang sudah rusak. Ya, kesombongan kita, sikap kita yang suka merendahkan orang lain, sikap kita yang tidak menghormati sesama kita, itu adalah masa lalu. Kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya, saudaraku, surga berisi orang-orang yang suci hatinya, kata firman Tuhan. Ya, orang yang hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela. Semua kita pasti punya masa lalu. Kejahatan-kejahatan di masa lalu itu pasti ada. Tapi hari ini kita mau bertekad kuat. Saya tidak mau menoleh ke belakang Tuhan. Saya ingin menatap ke depan, melangkah bersama Tuhan di sisa waktu kehidupan saya di muka bumi. Haleluya, saudaraku. Contohilah Rasul Paulus. Kita mau melupakan masa lalu yang sudah usang. Jadi pribadi yang rendah hati, yang tidak membeda-bedakan orang, yang mengulurkan tangan untuk membantu dan menolong orang lain. Itu yang pertama, saudaraku. Kita belajar untuk melupakan masa lalu kita supaya kita bisa memperoleh, mendapatkan Kristus dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku, saya ajak kita semua untuk membuka Injil Matius. Matius 15. Injil Matius 15. Matius 15. Nanti kakak tolong bacakannya. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Matius 15 ayat 7 sampai dengan 9. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9, beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, yang kedua, berdasarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, bagaimana seharusnya sikap kita untuk memperoleh Kristus. Tadi ayat Injil Matius tadi berkata tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana seharusnya kita, sikap kita untuk memperoleh Kristus. Layanilah Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Amin. Yang kedua, melayani Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Saya kasih contoh tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara-saudaraku. Tuhan sudah mengecam mereka. Ada nubuatan dari kitab Yesaya berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan katakan, hai orang-orang munafik. Ini perkataan yang sangat keras dan tegas, saudaraku. Diucapkan lagi, dikutip oleh Tuhan Yesus dari nubuatan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh Kristus? Seperti Rasul Paulus, kita mau melayani Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Kita tidak mau melayani Tuhan dalam kemunafikan. Orang yang berada di dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus memiliki sikap hati yang tulus. Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kita bernyanyi untuk Tuhan, kita menyembah Tuhan, padahal hatinya jauh daripadaku. Doa kita, sikap hati kita waktu memuliakan dan memuji, benar-benar hati kita melekat dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Bukan sekedar kita hafal lagu, bukan sekedar kita tahu main musik, tetapi bagaimana musik yang indah itu, lagu yang indah itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita, dan kita melayani Tuhan dalam ketulusan kita. Haleluya, saudaraku. Saya percaya Tuhan sangat menghargai orang yang tulus hatinya, yang murni hati. Amin. Karena apa, saudaraku? Tuhan tahu isi hati setiap kita. Ya. Mari saudara-saudaraku, engkau yang mendengarkan khotbah pada hari ini dan menonton video ini,
Kalau kamu datang ke rumah Tuhan, kalau kamu ingin bersekutu dengan Tuhan, kerjakanlah itu dalam ketulusan dan kemurnian. Ya. Jangan ada celah kemunafikan dalam hati dan kehidupan kita. Jangan sampai hanya mulut kita saja yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan tahu sekali isi hati kita. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan seperti Rasul Paulus, mari mulai hari ini dalam kebaktian, dalam doa kita, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Haleluya, saudara-saudaraku. Kalau kita kembali kepada suratan Filipi ini, saudaraku, kita lihat Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara, kata lebih mulia ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa dari seorang rasul besar seperti Rasul Paulus ini. Menunjukkan ketulusan hati dia, kemurnian hati dia untuk dekat kepada Tuhan. Bagi dia Tuhan Yesuslah segala-galanya dalam hidup ini. Bayangkan saudaraku, dia sampai bisa berkata begitu. Oleh karena dialah, kata firman Tuhan ini, oleh karena dialah, oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah tema khotbah kita pada hari ini. Tema firman Tuhan hari ini. Kita melepaskan segala kemunafikan kita, kejahatan kita, kebencian kita, kesombongan kita, hal-hal yang tidak baik, yang busuk dalam hati dan hidup kita, kita harus lepaskan mulai saat hari ini. Haleluya, saudaraku. Mari saudara-saudaraku, waktu ini adalah waktu yang cuma sebentar. Umur manusia ini terbatas. Sebentar, dunia semakin hari bukan menuju kepada kebaikan, tetapi lebih kepada kejahatan. Itu benar kata firman Tuhan. Bagaimana sekarang dengan sikap hati kita? Buang itu semua. Itu semua sampah. Tidak bisa saudaraku, yang mulia digabung dengan yang tidak mulia. Tidak mungkin itu saudaraku. Tidak bisa. Air yang bersih dicampur dengan air yang kotor, otomatis air itu akan jadi kotor. Tidak mungkin saudara-saudaraku. Emas dicampur dengan kuningan, tidak terlihat emasnya saudara-saudaraku. Maaf, Tuhan berkata tidak bisa keluar dari hati kita sesuatu berkat dan juga kutuk, kata firman Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku, kita mau melepaskan semuanya itu. Karena kenapa? Tuhan kita lebih mulia daripada segala-galanya dalam kehidupan ini. Haleluya. Ya. Kalau kamu dipercayakan Tuhan posisi, berkat jasmani, pangkat, jabatan, ya saudara-saudara yang Tuhan percayakan itu bentuk kepercayaan Tuhan berikan. Tetapi kita tidak boleh mengambil bagian untuk sombong di dalamnya, dan kita tidak boleh sombong. Kita mulai mengikis keburukan-keburukan dalam pikiran kita, dalam sikap hati kita, dalam perbuatan kita. Kita ingin jadi manusia baru, yang kata firman Tuhan, menjadi manusia ciptaan baru, manusia baru, kata kitab Efesus. Ya, setiap hari kita harus berdamai dengan Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Karena bisa saja tanpa kita sadari, bahkan juga kita bisa sadari, mulut kita, perbuatan kita, kelakuan kita menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan itu semua mengajar kita, saudaraku. Firman Tuhan itu membentuk kita menjadi manusia serupa dan segambar seperti Allah. Itu keselamatan, saudaraku. Keselamatan itu apa? Mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Seperti manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal
melakukan hal ini. Mereka jatuh dalam dosa. Nah, kita ditebus oleh Kristus untuk menjadi manusia baru dalam hidup ini. Haleluya, saudaraku. Untuk menjadi manusia baru, menjadi suratan Kristus yang terbuka bagi banyak orang. Itulah sebabnya dalam Matius Tuhan berkata, jadilah terang dan garam bagi dunia ini. Haleluya, saudaraku. Jadi yang kedua, layanilah Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian. Ya, layani Tuhan dalam kemurnian. Nanti kamu lihat bagaimana berkatnya indah dan luar biasa, pasti jadi bagian hidup orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, bagaimana sikap kita seharusnya sebaiknya untuk memperoleh atau mendapatkan Kristus ini, saudaraku. Nah, kita buka 1 Korintus pasal 9. Ini ada juga suratan Paulus. 1 Korintus 9. Nanti kakak akan membacakan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal yang 9 ayat ke-24 sampai ke-27. Beginilah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bawahannya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, yang ketiga berkaitan dengan khotbah pada hari ini memperoleh Kristus. Apa yang tadi sudah kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita bersikap untuk memperoleh mendapatkan Kristus. Kita berfokus pada Tuhan dan kerajaan. Yang ketiga, fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Kenapa saya katakan kita harus fokus, saudaraku? Karena ini berkaitan untuk memperoleh mahkota abadi. Nah, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, maka perjuangan kita untuk mempertahankan keselamatan ini bukan perjuangan yang mudah dan ringan, saudara-saudaraku. Banyak godaan, banyak tantangannya, pasti. Itu pasti. Tapi kalau kita baca dari firman Tuhan dalam 1 Korintus ini, bagaimana? Satu yang bisa saya lihat, kita mau fokus pada Tuhan dan kerajaan. Saudara, orang yang terjun dalam gelanggang pertandingan, dia fokus. Ya, dia melatih dirinya karena dia ingin mendapat hadiah. Nah, orang yang di dalam Tuhan, orang percaya di dalam Tuhan, tujuannya apa? Kalau saya baca ini, saudara-saudara, saya baca sekali lagi. Di dalam ayat 25, 1 Korintus ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Itu dunia. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, yang ketiga, fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Artinya apa, saudara? Kita mau belajar untuk komitmen konsisten dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk memperoleh mahkota abadi. Haleluya, saudaraku. Nah, ini berkaitan dengan apa? Mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan sampai detik terakhir Yesus Kristus dalam hidup kita, mempertahankan keselamatan yang Tuhan anugerah itu tidak gampang. Tadi di awal saya katakan, harganya itu sungguh besar. Pertaruhannya besar, saudaraku. Nyawa kita, hidup kita. Tuhan berkata dalam Injilnya, orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang rela kehilangan nyawanya akan memperolehnya nyawanya. Artinya apa, saudara? Di dalam Tuhan, segala-galanya kita harus serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita baca waktu beberapa malam yang lalu ya, tentang kisah Abraham yang tunduk
pada aturan Tuhan, tunduk pada ketetapan Tuhan, untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang dia kasihi, kata firman Tuhan, sebagai korban persembahan di Bukit Moria. Saudara, itulah kekristenan. Kita tidak boleh terikat dengan apapun juga dalam hidup ini. Haleluya, saudaraku. Apa yang kita miliki, itu fasilitas, itu berkat, itu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tetapi kita pun menyadari, saudara-saudara, bahwa hidup kita ini cuma hanya sesaat, cuma hanya sebentar. Jadi kita tidak boleh terikat dengan apapun. Kita mau fokus pada Tuhan dan kerajaan-Nya. Haleluya. Fokus pada Tuhan. Untuk apa? Untuk memperoleh mahkota abadi. Nah, saya selalu berkata, orang yang datang ke gereja belum tentu dia hidup atau takut dalam Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh hidup takut di dalam Tuhan dan mau dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan, dia pasti datang ke gereja. Ya, dia pasti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengerti kan? Kita bisa memahami ini kan? Iya, saudara. Mari saudaraku, untuk memperoleh Kristus ini pertaruhannya besar. Yesus sudah selesaikan bagiannya di atas bukit Golgota. Sekarang bagian saya dan saudara. Di dalam Filipi juga Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, menjadi orang percaya itu satu kehormatan. Haleluya. Menjadi orang percaya itu satu kehormatan. Dan kita memegang kehormatan ini dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita bisa memperoleh Kristus. Saya ajak kita kembali baca Filipi 3 ayat 9. Saya baca buat kita semua ya. Saya mulai dari ayat 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 9 sama-sama. Dan berada dalam Dia. Nah, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Tuhan, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kita percaya akan anugerah Allah. Itu sungguh hal yang indah dan luar biasa. Amin. Kita dibenarkan Tuhan, maka kita harus belajar hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan sama selalu saya katakan, kita semua, baik kita orang dewasa, baik kamu yang masih anak muda, jagalah kekudusan dan kesucian hidupmu. Ya, jaga saudara-saudaraku. Ya, bergaulah dengan banyak teman silakan, tapi bersahabatlah, dekatlah dengan orang-orang yang bisa membawa imanmu tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Pernah saya katakan ini, silakan kamu mau berteman sama siapapun, tapi kalau kamu mau berteman, pilihlah teman yang bisa membawa imanmu, bawa keyakinanmu, kepercayaanmu untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Kalau kita banyak baca firman, kita bersekutu dengan Tuhan, nanti kita bisa melihat mana teman yang sejati, mana teman yang palsu, mana orang yang sungguh-sungguh mau berteman kita, mana orang-orang yang munafik. Nanti hal-hal begitu digambarkan, dilukiskan sendiri oleh Tuhan. Saya percaya. Lewat apa saudara? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sama kita intens sama Tuhan, banyak yang Tuhan bukakan, singkapkan. Maka itu sudah pentingnya bagi kita semua untuk fokus pada Tuhan dan kerajaan-Nya. Haleluya. Kerajaan di muka bumi ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, dan kita tidak boleh ada di dalamnya. Petrus berkata, kita hidup di muka bumi ini, di dunia ini hanya menumpang. Kerajaan kita nanti di langit baru, bumi baru, sorga yang kekal, Yerusalem yang baru, itu kerajaan kita bersama dengan Bapa di sorga. Tapi mulai dari ini, sejak di muka bumi ini kita belajar, saudaraku. Ya, kita belajar. Kita mau fokus pada kerjaan. Seperti atlet di dalam gelanggang pertandingan tadi ya, dia fokus untuk memperoleh mahkota yang tidak abadi. Tapi orang percaya dalam Tuhan fokus untuk memperoleh Kristus yang adalah mahkota yang abadi. Haleluya saudaraku. Saya berharap dan saya berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini
dapat benar-benar menembus hati dan jiwa kita. Kita mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Kita memperoleh Kristus dalam hidup ini. Bukan sekedar ucapan kosong, saya percaya kepada Tuhan. Iblis pun percaya ada Tuhan. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan kepercayaan itu, kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Ya, buang semuanya itu. Buang kesombongan kita, buang kejahatan kita, buang iri hati kita, kebencian kita. Itu semua sampah. Supaya apa, saudaraku? Kita memperoleh Kristus. Saudara, sampah dan barang yang bukan sampah, kalau digabung, kalau didekatkan, jadi busuk, jadi bau. Ya, tidak mungkin bisa dekat. Sampah itu dibuang, saudaraku. Kemudian dibakar. Sudah tidak ada guna lagi. Oke? Kita percaya Tuhan mengampuni kita semua. Dan segala dosa dan kesalahan kita. Kita ingin memperoleh Kristus dalam hidup ini. Mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan mengisi hari-hari kita dengan tetap hidup takut di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Bangkit terus semangatmu, layani Tuhan dalam ketulusan dan kemurnian, lupakan masa lalu dan fokus pada Tuhan dan kerajaannya. Sukacita yang terbesar dalam hidup ini. Dan terakhir, sukacita yang terbesar dalam hidup ini adalah waktu kita memperoleh atau mendapatkan Kristus. Itu sukacita yang paling besar, saudaraku. Orang percaya yang mengarahkan diri kepada hal ini pasti tidak akan dikecewakan. Orang percaya yang mengarahkan diri kepada hal ini pasti tidak akan dikecewakan. Saudara, sukacita kita paling besar waktu kita memperoleh Kristus dalam hidup ini. Dunia penuh dengan segala kepalsuan dan kejahatan, tapi Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjuang untuk memperoleh dan mendapatkan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu,